Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan berlimpah sukacita dari Tuhan. Pertanyaan kali ini adalah, saya baru saja percaya kepada Yesus. Bagaimana selanjutnya? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi saksikan videonya sampai selesai. Saya baru saja percaya kepada Yesus. Bagaimana selanjutnya? Selamat, Anda baru saja mengambil keputusan yang mengubah hidup Anda. Mungkin sekarang Anda bertanya, bagaimana selanjutnya? Bagaimana saya mulai berjalan dengan Tuhan? 5 langkah yang dijelaskan di sini memberi petunjuk yang alkitabiah. Yang pertama, pastikan Anda mengerti tentang keselamatan. Melalui 1 Yohanes 5 ayat 13 dinyatakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Allah ingin kita mengerti tentang keselamatan. Allah ingin kita memiliki keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan. Secara ringkas, mari kita membahas hal-hal utama dalam keselamatan. Yang pertama, kita semua sudah berdosa. Kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23. Yang kedua, karena dosa, kita layak dihukum dengan cara dibuang oleh Allah dalam kekekalan. Roma 6 ayat 23. Yang ketiga, Yesus mati bagi kita di atas kayu salib demi membayar hukuman bagi dosa kita. Roma 5 ayat 8 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus mati menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kebangkitannya membuktikan bahwa kematian Yesus sudah setimpal untuk membayar dosa-dosa kita. Yang selanjutnya, Allah menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kepada semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus, percaya dan menerima kematiannya sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita, seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, Roma 5 ayat 1, dan Roma 8 ayat 1. Itulah berita keselamatan. Jika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, maka Anda diselamatkan. Semua dosa Anda diampuni dan Allah sendiri berjanji tidak akan pernah meninggalkan Anda. Roma 8 ayat 38 sampai 39 dan Matius 28 ayat 20. Ingat, keselamatan Anda terjamin di dalam Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Jika Anda sudah percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat Anda memiliki kepastian bahwa Anda akan menikmati kekekalan bersama Allah di surga. Yang berikutnya, cari gereja yang benar-benar mengajarkan Alkitab yang benar. Jangan pandang gereja sekadar sebagai sebuah bangunan. Gereja lebih mengenai orang-orangnya. Adalah sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk bersekutu bersama-sama. Itu adalah salah satu tujuan utama dari gereja. Setelah Anda percaya kepada Yesus Kristus, kami sangat mendorong Anda untuk mencari gereja yang percaya kepada Alkitab di sekitar tempat tinggal Anda dan berbicara dengan pendetanya. Beritahu dia tentang iman Anda kepada Yesus Kristus. Tujuan kedua dari gereja adalah untuk mengajarkan Alkitab. Anda dapat belajar bagaimana menerapkan petunjuk-petunjuk Allah dalam hidup Anda. Memahami Alkitab adalah kunci dari hidup Kristen yang sukses dan berkuasa. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tujuan ketiga dari gereja adalah ibadah. Ibadah merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah atas apa yang telah Dia lakukan. Allah telah menyelamatkan kita. Allah mencintai kita. Allah mencukupi kebutuhan kita. Allah memimpin dan mengarahkan kita. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepadanya? Allah itu suci, benar, pengasih, pemurah, dan penuh dengan karunia. Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang berikutnya, sisihkan waktu setiap hari untuk memfokuskan diri kepada Allah. Adalah sangat penting menggunakan waktu setiap hari memfokuskan diri pada Allah. Sebagian orang menyebut waktu itu sebagai saat teduh. Ada juga yang menyebutnya sebagai devosi.
karena ini adalah waktu di mana kita mendevosikan atau membaktikan diri kita kepada Allah. Ada sebagian orang yang memilih pagi hari untuk kegiatan ini, tapi ada sebagian orang yang lain malah memilih malam hari. Apapun nama yang Anda pakai untuk kegiatan ini, dan kapanpun Anda melakukannya, hal itu tidak jadi masalah. Yang penting, Anda secara teratur menghabiskan waktu bersama Allah. Apa yang dilakukan ketika menghabiskan waktu dengan Allah? Yang pertama, berdoa. Secara sederhana, doa adalah percakapan dengan Allah. Berbicaralah kepada Allah mengenai problem dan keprihatinan Anda. Minta Tuhan memberi Anda hikmat dan pimpinan. Minta Allah menyediakan kebutuhan Anda. Katakan kepada Allah betapa Anda mengasihi Dia dan bagaimana Anda menghargai segala yang Dia telah lakukan untuk Anda. Itulah doa. Yang berikutnya, membaca Alkitab. Selain menerima pengajaran Alkitab di gereja, sekolah minggu, dan atau kelas pendalaman Alkitab, Anda perlu membaca Alkitab secara pribadi. Alkitab memiliki segala sesuatu yang Anda perlu tahu supaya bisa hidup benar sebagai seorang Kristen. Alkitab mengandung petunjuk-petunjuk dari Allah tentang bagaimana membuat keputusan secara bijaksana, bagaimana mengetahui kehendak Allah, bagaimana melayani satu dengan yang lain, dan bagaimana bertumbuh secara rohani. Alkitab adalah kata-kata Allah atau firman Allah kepada manusia. Pada dasarnya Alkitab adalah buku petunjuk dari Allah mengenai hidup yang menyenangkan Allah dan sekaligus memuaskan kita. Lalu kembangkan hubungan dengan orang-orang yang dapat menolong Anda secara rohani. Melalui 1 Korintus 15 ayat 33 kita diajari untuk janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Alkitab penuh dengan peringatan-peringatan mengenai pengaruh dari orang-orang yang tidak baik terhadap hidup kita. Bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa dapat membuat kita tergoda. Sifat orang-orang yang bergaul dengan kita akan menular kepada kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi Allah dan memiliki komitmen kepadanya. Usahakan untuk mendapat 1 atau 2 teman, mungkin dari gereja Anda yang dapat menolong dan memberi dorongan kepada Anda. Ibrani 3 ayat 13, Ibrani 10 ayat 24. Minta teman Anda untuk menjadi tempat Anda bertanggung jawab terkait komitmen saat teduh, kegiatan-kegiatan Anda dan hubungan Anda dengan Allah. Tanyakan juga apakah mereka juga mau Anda melakukan hal yang sama untuk mereka. Ini bukan berarti Anda harus meninggalkan semua teman-teman yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetaplah berteman dengan mereka dan mengasihi mereka. Beritahu mereka bahwa Yesus telah mengubah hidup Anda dan Anda tidak dapat lagi melakukan hal-hal dulu yang Anda lakukan. Minta Allah memberi Anda kesempatan untuk menceritakan soal Yesus kepada teman-teman Anda. Yang kelima, dibaptis. Banyak orang salah mengerti baptisan. Kata membaptis berarti memasukkan ke dalam air. Baptisan adalah cara yang alkitabiah untuk memproklamirkan iman kepada Yesus dan komitmen Anda untuk mengikutinya secara terbuka kepada publik. Dicelupkan ke dalam air menjadi analogi bagi semangat dikuburkan bersama Kristus. Keluar dari air menjadi analogi bagi kebangkitan Kristus. Dibaptiskan berarti mengidentifikasikan diri dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 3-4. Baptisan tidak menyelamatkan Anda. Baptisan tidak membasuh dosa-dosa Anda. Baptisan hanyalah bentuk langkah ketaatan, pernyataan secara terbuka kepada publik akan iman kepada Kristus untuk keselamatan Anda. Baptisan merupakan hal-hal yang penting karena ia adalah bentuk langkah ketaatan secara terbuka menyatakan iman dan komitmen kepada Kristus. Kalau Anda sudah siap untuk menerima baptisan, maka Anda bisa segera membahasnya dengan pendeta. Apakah Anda diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan? Jika demikian, silahkan kunjungi website www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat pengajaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.